Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki tema 1 pembelajaran 2, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot ususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah, tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Banyak pengrajin sedang bekerja, semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi. Ada yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang telah kering. Pak, bolehkah saya mencoba membentuk gerabah? Pinta Lani kepada salah satu pengrajin. Memangnya kamu bisa, Lani? Goda ayah Lani. Ayah, semuanya kan perlu dicoba. Soal hasilnya dipikir belakangan, janda Lani. Kalau adik mau mencobanya silahkan, saya akan dengan senang hati membantu adik, kata pengrajin. Terima kasih banyak Pak, kata Lani. Lani pun mencoba membuat dan membentuk gerabah dari adonan tanah liat yang sudah disiapkan. Pada percobaan pertama gagal, Lani mencoba lagi. Untuk kali ini Lani berhati-hati. Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh salah seorang pengrajin. Pada percobaan kali ini meskipun belum berhasil juga, namun sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Pengrajin pun terus memberikan semangat kepada Lani. Lani pun makin terpacu mencoba dan mencoba lagi, hingga pada akhirnya Lani mengalami kelelahan. Namun Lani belum juga berhasil membuat gerabah-gerabah yang bagus. Dek Lani, tahukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus? Ya, karena tangan dan kakimu kurang terampil. Pergelangan tangan dan jari-jarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya, jelas pengrajin. Oh begitu ya Pak, ternyata ada pengaruhnya juga ya kemampuan dan keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah dengan bentuk yang bagus, kata Lani. Lani dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Misalnya pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas dan bernilai seni yang tinggi. Petani yang terampil akan dapat menghasilkan panenan yang melimpah. Atlet yang terampil akan terus berprestasi, jelas Lani. Lani juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Saatnya bekerja, kita harus bekerja dengan benar. Pada saat istirahat, kita juga harus beristirahat dengan benar pula, kata pengrajin. Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu, kasihan sekali tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa memperdulikan waktu beristirahat. Sejak muda dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan bekerja keras, namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya kini tubuhnya menjadi bungkuk, kata pengrajin. Benar sekali Lani, tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya, tambah ayah Lani. Nah, sekarang kita mempelajari tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, tulang, fraktura, patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, patah tulang yang merobek menembus kulit. Jadi tulangnya itu sampai menembus kulit.
Nah, fraktura patah tulang, jadi seperti ini. Jadi kulitnya tidak rusak ya. Ini namanya fraktura tertutup. Autoporosis ini ya, jadi rusak. Fisura retak tulang, jadi retak biasanya main sepak bola. Nah, kalau yang ini adalah lordosis. Jadi biasanya kalau duduk salah terus salah, maka akan seperti ini contohnya. Skoliosis ya, ini tulangnya miring ke samping. Kalau ini ke depan ya. Kalau kifosis ini membungkuk, karena sering membungkuk akhirnya seperti itu tulangnya. Oke. Osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap menggunakan kalsium secara normal, ya seperti orang tua, seperti mbah-mbah kita ya, pengeroposan tulang. Nah, fisura, retak tulang, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan, itu fisura seperti ini ya, tulangnya retak seperti ini, itu fisura. Lordosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbanis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi kalau belajar duduknya yang benar. Skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Seperti tulang ini jadi terlalu bengkok, dah akhirnya seperti ini ya. Nah, seperti gambar yang di sebelah kiri ini. Oke. Kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ya, tulangnya membengkok akhirnya seperti orang tua. Nah, bacaan di atas bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik. Nah, ini ya. Hasilnya, lantas apakah komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Sekarang giliran anak-anak membuat komik dengan memilih salah satu tema berikut. Sikap dan posisi membaca yang benar. Yang kedua, tinggal pilih anak-anak ya, tinggal pilih yang mana. Proses pembuatan gerabah dan berolahraga. Nah, banyak sekali tugas hari ini. Nah, ini sikap posisi, ini contoh ya, contoh nomor 1, tugas nomor 1 kita kerjakan bersama-sama. Nah, seperti ini. Banyak sekali tugas hari ini. Aduh, pinggangku sakit banget. Ternyata sikap duduk mempengaruhi kesehatan tulang. Nah, ini adalah sebuah komik. Makanya ketika bekerja harus memperhatikan posisi duduk kita. Begini loh sikap duduk yang benar. Ini adalah komik yang tugas pertama tadi. Oke, sekarang anak-anak tinggal memilih antara komik nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 itu sudah kita kerjakan bersama, sudah ada contohnya. Silakan anak-anak mengerjakan salah satu dari 2 dan 3. Dipilih, tidak usah dikerjakan semua ya. Nomor 2 apa nomor 3. Yang gambarnya seperti ini. Ini cara membuat gerabah ya. Cara membuat gerabah, silahkan ini ditulis di buku tulis, tidak usah digambar ya. Tidak usah digambar, kalau menggambar nanti terlalu lama. Kalau digambar, anak-anak kalau mau menggambar silahkan, tidak masalah ya. Terus yang kedua, ini bermain badminton. Nah, ini ada gambar, ada 3 gambar di sini. Silahkan gambar ini anak-anak diberikan penjelasan seperti contoh tadi atau tulisan-tulisan sehingga gambar ini menjadi menarik. Oke, itu tugas-tugas untuk hari ini. Oke, saya sudah cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.